Permasalahan mereka itu adalah uang kalau sudah dikasih ke Agus, ya sudah, Agus mau pakai apa aja suka-suka. Silahkan. Gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai. Lalu ada orang juga yang mempermasalahkan ini kuasa kalau tidak ada materai tidak sah. Itu adalah orang-orang yang mungkin pada saat kuliah S1-nya itu cuma sampai kantin. Begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekan dia. Ayo sini mari sambut. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus mau lewat, jangan diganggu. Kan harap tenang, nggak usah lagi takut, tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci yang nggak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun. Ini memang berita yang sangat membahagiakan kita semua yang telah lama menunggu supaya ada ujung daripada persoalan Agus dan donasi ini, kan begitu ya? Apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Ini masih dugaan saja. Sepertinya ini cuma mau dimonopoli mereka berdua, dugaan saya. Apabila nanti terjadi perdamaian yang berat sebelah, yang tidak berimbang, maka kita tetap akan maju. Dana itu adalah dana ilegal. Satu-satu jalan ya di pengadilan. Hanya majelis hakim dalam persidangan yang bisa memutus kepada siapa itu selanjutnya dana itu digunakan. Tersebut deadlock. Andai kata pertemuan tersebut tidak deadlock, maka polling pun tidak akan muncul. Tidak akan muncul yang namanya kuasa donatur. Nah sekarang, ketika itu sudah deadlock, lalu polling berhasil dijalankan oleh para donatur, oleh para perwakilan donatur, oleh para kuasa hukum donatur, begitu ya. Dan akibat itu pula yang membuat keadaan secara konstruksi hukum lebih mengarah ke kekuatan hukum itu berada pada pihak kita, gitu ya, kepada pihak Novi dan kawan-kawan, gitu. Yang membuat pada akhirnya saya lihat dari pihak Agus menginginkan adanya perdamaian. Polling itu akhirnya membuat keadaan tersebut jadi lebih elok, membuat keadaan bahwa akhirnya pihak Agus mau untuk berdamai. Lalu setelah sudah ingin berdamai, seperti ada kesan bahwa oke, kita akan abaikan yang namanya donatur. Oke, kita akan abaikan orang-orang yang selama ini berperan penting dalam proses menuju perdamaian tersebut, gitu. Nah ini yang kita sebenarnya sedang mengkhawatirkan. Sejak awal hal tersebut itulah yang memang kita khawatirkan, gitu. Akan tetapi itulah resiko kami sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer. Resiko saya terutama ketika kita menangani suatu perkara, gitu ya, yang mana perkara tersebut ada beberapa pihak yang mungkin ingin terlihat dominan, gitu ya, di mata publik, ingin terlihat baik, gitu. Itu yang mungkin membuat saya tuh akhirnya kadang-kadang berpikir sudah benar nggak langkah yang saya ambil itu. Tapi pada prinsipnya saya sih nggak mau terlalu dalam untuk urusan ini, karena ini bagi saya sudah selesai. Urusan Novi dan Agus ini sudah selesai. Saya nggak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berucap terlalu dalam karena masuk ke dalam ruang privat yang saya tidak boleh sampaikan. Akan tetapi pesan saya satu kepada teman-teman, gitu ya, bahwa donatur memiliki wewenang untuk menentukan sikapnya. Uang tersebut adalah milik donatur. Ketika uang tersebut belum digunakan untuk pengobatan mata, maka seluruh hak ada pada donatur. Nah, kalau seluruh hak ada pada donatur, maka tentunya donaturlah yang mengambil sikap atas uang tersebut. Kalau ditanya apakah yayasan punya hak untuk memegang uang tersebut, Agus punya hak untuk memegang uang tersebut? Tidak. Kedua belah pihak itu tidak berhak untuk menentukan uang tersebut kemana arahnya. Yang berhak ya donatur. Saya hanya ingin sampaikan bahwa ketika kita menangani suatu perkara, gitu, apalagi perkara tersebut sudah masuk di dalam ruang publik, maka kalau kita menggunakan sedikit saja rasa moralitas di dalam diri kita, mungkin kita akan bisa menghargai proses daripada suatu perjalanan, suatu kasus atau suatu perkara itu. Damai karena takut ditarik dinsos. Apakah ini gara-gara kemarin ketemu Kementerian Sosial kali ya? Jadi kan kita nggak lihat tuh. Kan timnya Novi dan timnya Agus kan ke Kementerian Sosial. Kayaknya ada wejangan-wejangan atau ada skenario-skenario apa saja yang akan terjadi kalau A, kalau B, kalau C. Makanya terjadi perdamaian. Kayaknya itu sih, gara-gara dari Kementerian Sosial sih. Ada sesuatu hal yang belum kita ketahui. Karena kan itu nggak yang kegiatan di Kementerian Sosial kan tidak diliput ya, nggak ada liputan di Novi, nggak ada liputan dimanapun gitu. Hanya opini-opini dari Farhad doang waktu dari Kemensos. Ini kan niatnya baik ya, Mas Agus juga kalau bisa ya stop berkeluar-keluar di media-media untuk menjelekan saya karena saya tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu aja. Ya, jadi pada prinsip awal, Agus sebelum menggunakan uang tersebut dikatakan untuk bayar rumah lah, untuk belanja dan lain-lain. Seandainya Agus pada saat itu sebelum menggunakan menginformasikan saja
Artinya menyampaikan kepada Teh Novi, Teh kebetulan saya ini lagi butuh kasur, saya mau beli kasur misalnya. Atau Teh kebetulan saya kan sekarang tinggal di rumahnya Wawa kasihan begini-begini. Saya yakin ketika itu disampaikan, dan Teh Novi membuat datanya untuk nanti seandainya suatu saat ada diminta pertanggungjawabannya oleh donatur, saya kira nggak akan jadi masalah. Ini intinya adanya ketidaktransparansi. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita sekarang sama. Jadi sejak awal dari pihak Agus dengan Teh Novi punya tujuan yang sama. Intinya pengobatan mata, pengobatan fisik terhadap Agus. Kalau tujuan sudah sama, tinggal dibuat mekanisme yang baik. Nah, mekanisme itu sudah juga kita tawarkan kepada Agus yang sangat-sangat fair. Di mana kalau memang opsi pertama, uang tersebut tetap di yayasan, dari pihak Agus boleh ikut mengawasi, boleh ikut dalam transparansi penggunaan uang tersebut dan pengelolaan uang tersebut, itu diperbolehkan. Bahkan opsi kedua, kita menunjuk pihak ketiga, ya, yang mana kita juga mengirim orang untuk mengawasi itu. Artinya, ini sudah adalah penawaran yang sangat-sangat fair. Intinya pesan saya kepada Agus, pesan saya juga kepada sekaligus kuasa hukum daripada Agus. Di sini kita bukan bicara menang atau kalah. Di sini kita bukan bicara tentang sebuah permusuhan yang mana butuh sebuah pengakuan, wah gua ini pengacara hebat, gua ini adalah orang yang menang. Kita nggak butuh itu. Intinya dalam hal ini, kami sepakat ya, kita sepakat dengan seluruh tim kuasa hukum bahwa kalau dengan menyanjung-nyanjung kuasa hukum daripada Agus, menyanjung-nyanjung, oh pokoknya kuasa hukum Agus paling hebat deh, lalu kita harus merendahkan hati kita serendah-rendahnya untuk pengobatan Agus. Perdamaian itu indah ya guys, perdamaian itu indah. Tapi balik lagi ya, kudu ada efek jerawel ya, kudu ada efek jerahnya. Karena apa? Ya, lu udah bikin kisru seluruh Indonesia Raya, udah bikin huru hara se-Indonesia Raya. Masa damai gitu-gitu aja? Ya kan? Masa ya udahlah, ya kan? Buat apa ada polling, ya kan? Buat apa ada sekian banyak surat kuasa elektronik gitu loh? Ya, oke, kita netizen ya. Gue mewakili netizen nih ya, say, ya kan? Itu kita sangat senang ya, sangat senang ya kan? Adanya perdamaian ini. Tapi ya balik lagi lah, ya kan? Tetap ada efek jerah. Jangan mempermainkan kayak gini. Jangan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa loh gitu ya. Ya, jadi udah bikin kisru Indonesia Raya, udah bikin heboh sana sini ya kan. Dan penawaran waktu di mana tuh yang di mediasi kemarin aja tidak disambut baik ya kan. Malah kuasa hukumnya Agus CS tuh kan ya kayak tidak mengindahkan penawaran tersebut gitu kan. Ya kan bilangnya kalau kita kesini diajak berdebat ya kita pulang aja gitu. Ingat gak? Ya, waktu polling itu ada aja nih ya. Waktu polling itu ada aja ya, pollingnya donatur itu ada aja. Pihak kuasa hukumnya Agus tuh masih aja meremehkan ya, dalam tanda kutip tidak mengindahkan gitu. Malah mau ya udah kalian bikin surat kuasa dah ya kan, bikin surat kuasa satu-satu nggak mau kesini pas bermaterai gitu kan. Terus apa lagi, mau dilaporin semuanya lagi ya kan, mau dilaporin semuanya lagi. Terus sekarang mau berdamai dengan begitu aja kah ya? Coba deh pihak Teh Novi mempertimbangkan ya, tetap mempertimbangkan masalah ini. Kita semua berharap pasti ada jalan keluar yang terbaik gitu loh ya. Tapi ya kudu ada efek jerah sih ya, kudu ada efek jerah. Aceh entah dia mau balik ke Jawa, uang donasi itu digunakan, kalau saya berpikir panjangnya ke situ, bukan kita mau ganti apa-apa. Oke. Saya berpikirnya panjang ke situ. Netizen komentarnya, oh berpikirnya buat ngebantu bayar utang kali ya. Kan kayaknya kesannya ini ngebela banget Agus, memikirkan masa depannya. Tapi aneh sih, kok dipakai juga hampir 100 juta loh, dipakai sama keluarganya Wawa gitu. Kan kontradiktif bagi gunakan donasi untuk macam-macam enggak? Iya, oke. Saya berpikirnya, karena saya tahu, saya yang lebih tahu penjelasan Agus itu dari awal kita berobat, check up itu memang dari Mbak Novi pertama prokes ke rumah saya udah jelasin 95% Agus sudah nggak bisa melihat lagi. Wih, saya yang paling tahu, saya dari awal ngebantunya. Nah ini salah satu indikasi yang aku bilang bahwa
kadang kalau kita mau dibantu sama orang itu apa ya, jangan terlalu banyak hutang budi sih, karena hutang budi itu lebih berat dibandingkan hutang uang. Kalau hutang uang, kita punya utang 100 juta, kita bayar 100 juta, beres. Tapi kalau hutang budi, sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kayaknya nggak cukup-cukup buat ngebayarnya. Nah, makanya buat Agus dan juga istrinya dan orang tuanya, kenapa sih kalian tidak pindah aja gitu? Pindahlah ke kontrakan atau apartemen yang sederhana. Kan itu memudahkan aksesnya Agus kan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya untuk adaptasi. Kan di rumahnya Wawa juga kayaknya kurang nyaman kan ya. Berita terbaru hari ini, Agus Salim dan Teh Novi segera damai. Duit donasi, fokus pengobatan dan sisanya diserahkan sepenuhnya. Polemik uang donasi Agus Salim korban penyiraman air keras bakal berakhir. Pratiwi Novianti atau Teh Novi sebagai ketua yayasan dan inisiator penggalangan donasi menyatakan uang amal yang terkumpul akan dipakai untuk pengobatan dan sisanya diserahkan ke Agus. Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus mengatakan Novi menawarkan perdamaian melalui kuasa hukumnya dengan memuat 2 poin penting. Pertama, Novi akan membantu supaya Agus tak dihujat warganet lagi. Kedua, uang donasi akan dialokasikan untuk biaya pengobatan Agus dan sisanya akan diserahkan sepenuhnya. Terkait upaya damai tersebut, kuasa hukum para donatur ikut buka suara. Farisman, salah satu kuasa hukum donatur, menyebut baik jika persoalan ini tak sampai ke pengadilan. Sebelum sampai ke pengadilan, kalau bisa duduk bersama, tentu iya, kan masih ada ruang, kata Farisman dikutip dari channel YouTube ternama. Farisman yang juga merespon baik sikap Farhad Abbas yang belakangan mulai melunak. Ia berharap ucapan Farhad soal supaya damai bukan basa-basi semata. Saya juga sedikit terharu dengan pengacara Agus. Mungkin sudah bisa lebih bijak melihat persoalan ini supaya tidak jadi bola liar, katanya. Mudah-mudahan ini bisa ditempuh dengan jalan damai. Kalau bisa berdamai, kan nggak perlu kita sampaikan harus tutup polling, ujarnya lagi. Polling memang sempat dibuat untuk menentukan nasib duit donasi. Sementara itu, Novi yang telah dilaporkan Agus atas dugaan pencemaran nama baik mengaku sejak awal dia memang membuka itikat baik. Dia fokus ke tujuan utama, yaitu pengobatan mata. Kita harapkan tetap komunikasi. Pengobatan ya pengobatan, upaya hukum ya upaya hukum, dan upaya mediasi berjalan juga. Kita pisahkan, kata Gary Julian, salah satu tim kuasa hukum Novi. Teh Novi sebagai ketua yayasan sudah menginstruksikan ke seluruh organ yayasan untuk strike ke pengobatan Mas Agus, ujar dia lagi. Novi sendiri berharap masalah donasi Agus secepatnya bisa selesai. Terkait apapun upaya yang ditempuh saat ini untuk donasi Agus, Novi memasrahkan hasilnya ke kuasa hukum dan para donatur. Bagaimana menurut Anda?